adik-adik, kita jumpa lagi di hari Minggu ini. Kakak berharap adik-adik sehat dan semangat semuanya. Kalau ada yang sakit atau kurang enak badan, kakak doakan supaya adik-adik sehat dan sembuh. Tuhan menolong kalian semua. Ayo adik-adik, semangat. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Ingat adik-adik, nasihat firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, kita amini firman Tuhan ini adik-adik ya. Kita yakini firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ada lagunya loh adik-adik. Tapi sebelum kita menyanyikan bersama-sama, sekarang coba berikan senyumnya, berikan tosnya kepada siapapun di sekitarmu yang ada di situ, yang ada di rumah ya. Mungkin ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, atau ada opa dan oma. Sekarang berikan senyumnya. Sudah? Sudah belum? Berikan tosnya juga. Sudah belum? Iya, senyum semuanya, tos semuanya. Oke, pintar. Tuhan senang. Wah, Kak Mari percaya hari ini adik-adik senang, gembira beribadah, memuji Tuhan dan belajar firman-Nya. Oke, kita mau berdoa, kita sungguh-sungguh berikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus, berikan hati yang baik kepada Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan dan belajar firman-Nya. Temanmu Indi akan memimpin kita di dalam doa. Silahkan Indi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih kami Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami fokus dan kami taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, kira-kira menurut kalian bagaimana caranya agar kita tetap semangat dan sukacita? Iya, benar sekali. Tetap melakukan hal-hal yang baik itu bisa membuat kita tetap semangat dan sukacita. Tapi ada satu lagi adik-adik, kita berdoa. Ya, berdoa itu bisa membuat kita tetap semangat dan sukacita. Dengan berdoa berarti adik-adik mau berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Sehingga apapun kesulitanmu, apapun masalah yang kamu hadapi, kita bisa lebih kuat. Karena kita tidak sendiri ya. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Jalan serta Yesus. Yuk semuanya ikut bernyanyi ya. Jalan serta Yesus.
jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, Yuk, setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Yuk sekarang ambil Alkitabnya, berikan sikap yang baik saat belajar firman Tuhan, agar kita semua bisa lebih mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan saat kita menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup kita. Ya, yuk sekarang ambil Alkitabnya semuanya. Sudah? Oke, pintar semuanya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Oke, sekarang kita mau berdoa ya, berikan sikap yang baik waktu kita belajar firman Tuhan. Kita meminta Tuhan menolong kita supaya kita mengerti firman-Nya. Teman kita Renat akan memimpin di dalam doa. Silakan Rey. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu setiap hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Marcel. Kenapa, Bun? Kakak temenin aku berdoa ya? Loh, memangnya ada apa kok kamu ngajak kakak untuk berdoa? Iya kak, besok aku ujian. Jadi aku mau berdoa. Gitu toh. Ya udah, bagus. Kalau gitu kamu berdoa, kakak temenin kamu berdoa ya. Ya kak, ya. Tuhan Yesus, tolong aku, besok aku ujian. Aku tahu Engkau Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong aku. Tuhan, berikan aku nilai yang bagus supaya rapotku nanti nilainya bagus semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, sekarang
setelah kamu berdoa, kamu belajar ya. Ya Bon ya? Kok belajar Kak? Ya nggak perlu belajar. Kan aku sudah berdoa. Loh. Walaupun kamu sudah berdoa, ya kamu harus belajar. Kakak ini seperti orang yang nggak beriman. Loh, kok bisa? Iya, kalau orang beriman, dia harus percaya kalau Tuhan bisa menolongku. Besok nilaiku pasti dikasih bagus sama Tuhan. Waduh, Bon. Adik-adik, apa yang tadi dilakukan oleh si Bon itu bukanlah cerminan dari orang yang beriman. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yakobus 2 ayat 22 mengatakan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itu artinya iman harus diwujudkan dan dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar, melalui ketaatan kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan melalui kisah dari Alkitab yang ada di dalam Alkitab di kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ada seorang yang beriman. Dia adalah seorang ibu yang tinggal bersama kedua anaknya. Suaminya telah meninggal dunia. Suaminya meninggalkan hutang yang harus dilunasi oleh ibu tersebut. Tetapi ibu tersebut tidak memiliki uang atau harta untuk melunasi hutang-hutang almarhum suaminya. Sampai suatu ketika datanglah para penagih hutang ke rumah ibu tersebut. Mereka datang untuk menagih hutang-hutang dari ibu tersebut. Tetapi ibu tersebut tidak memiliki apa-apa untuk membayarkan hutangnya. Akhirnya para penagih hutang itu mengancam bahwa jika ibu tersebut tidak segera membayar hutang-hutangnya, maka kedua anaknya akan dibawa untuk bekerja di ladang para penagih hutang tersebut. Kau harus bayar semuanya, atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Ibu ini mengalami kesulitan, tapi dia percaya Tuhan pasti bisa menolongnya. Lalu pergilah ia mencari Elisa, nabi yang dipilih Allah untuk menggantikan Nabi Elia. Dia mencari Elisa karena dia ingin meminta petunjuk Allah melalui Nabi Elisa. Elisa. Hai, apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan, dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa?
Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Perempuan itu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa adalah petunjuk dari Allah. Dengan imannya, dia melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia mengumpulkan bejana-bejana tersebut sebanyak-banyaknya yang bisa ia dapatkan dari tetangga-tetangganya. Dia bersama anak-anaknya mengumpulkan bejana-bejana. Minyak dalam buli yang kecil itu dituangkan ke dalam bejana-bejana. Dan bejana-bejana tersebut satu persatu Ibu perlu penuh bejana dengan lain. minyak. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Sampai pada bejana terakhir, minyak itu dituangkan. Cepat, ibu butuh yang lainnya. Dan akhirnya Tapi sudah tak ada lagi. minyak itu habis persis ketika bejana terakhir terisi penuh. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. terima kasih. Terima kasih. Karena imannya, dia taat melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Elisa. Karena imannya, mujizat Tuhan terjadi pada perempuan itu dan keluarganya. Inilah bukti bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itu dibuktikan oleh ibu dalam kisah tadi. Dia orang yang beriman. Dia percaya bahwa Allah sanggup menolongnya. Dia mengikuti petunjuk Allah yang Allah berikan melalui Nabi Elisa. Dia melakukan persis seperti apa yang dikatakan Nabi Elisa. Dan akhirnya Tuhan berkarya di dalam kehidupan ibu ini dan keluarganya. Kalau Tuhan aja sanggup menolong ibu ini, pasti Tuhan juga sanggup menolong kita semua. Apakah kita juga beriman seperti ibu tadi? Itu yang harus kita periksa. Kalau kita beriman seperti ibu tadi, berarti kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan kita akan menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan seperti Bonbon. Bonbon itu tadi dia bilang, aku mau berdoa karena besok mau ujian. Tapi dia hanya berdoa dan dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia nggak mau berusaha keras untuk belajar dengan giat. Dia hanya berdoa. Itu bukan iman namanya. Karena dia tidak melakukan hal yang terbaik. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, maka kita jangan seperti Bonbon. Kalau kita punya harapan, punya cita-cita yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, atau kita ingin Tuhan menolong kita untuk mengatasi kesulitan kita, percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya beriman, tetapi kita juga harus berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan, dan berusaha keras. Kalau kita sebagai pelajar, berusahalah untuk rajin belajar. Berusahalah untuk menolong orang tua kita, dengar-dengaran dengan orang tua kita kalau kita di rumah. Berusahalah untuk melakukan hal-hal baik di sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki iman yang benar, yaitu iman dengan perbuatan. Loh Kak, ada loh orang-orang yang melakukan perbuatan tanpa iman. Bedanya apa dengan orang-orang yang melakukan dengan iman? Melakukan hal-hal baik dengan iman. Nah, Kak Marcel kasih tahu contohnya. Kalau orang yang tidak memiliki iman, misalnya nih, seorang pelajar, dia belajar dengan giatnya. Lalu dia mendapat nilai bagus. Tapi dia melakukan semuanya itu tanpa iman. Maka dia akan merasa, wah, nilaiku bagus. Itu karena aku hebat. Karena aku rajin belajar. Sekarang bedanya, kalau orang beriman melakukan perbuatan yang baik. Kalau dia seorang pelajar, dia akan berdoa. Dia akan meminta pertolongan Tuhan. Menaruh pengharapannya, bersandar kepada Tuhan. Ketika dia mau ulangan, dia juga akan belajar dengan giat. Berusaha keras untuk belajar dengan giat. Itulah orang beriman. Kalau seandainya dia mendapat nilai yang baik, maka dia nggak akan ngomong, wah nilaiku bagus karena aku belajar, karena aku hebat. Bukan itu. Tetapi orang yang beriman, dia akan mengatakan bahwa aku mendapatkan nilai yang baik karena Tuhan yang menolongku. Aku sudah berusaha dengan keras, dengan giat belajar.
tapi dengan imanku Tuhan menyempurnakannya dengan nilai yang baik. Itulah bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Nah, adik-adik, kalau kita mau menjadi orang-orang yang beriman, kita harus ngapain ya? Nah, Kak Marcel kasih tahu. Yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang beriman, maka satu, kita harus mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya belajar dan merenungkan, tapi kita juga mau belajar untuk melakukannya. Taat melakukan firman Tuhan. Berusahalah untuk taat melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan itu akan membuat iman kita akan semakin bertumbuh. Nah, yang kedua, kalau kita mau belajar menjadi orang beriman, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Seperti yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Ya seperti tadi itu, berusaha untuk taat melakukan firman Tuhan. Itulah perbuatan yang baik dan benar. Selain itu, ya kita berbuat baik dan benar itu ketika kita belajar kalau kita seorang pelajar. Berbuat baik dan benar di rumah itu dengan dengar-dengaran, taat dengan orang tua, taat dengan guru di sekolah. Itulah perbuatan yang baik dan benar, dan itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Adik-adik, jangan ragu dan percayalah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan yang sanggup berkarya di dalam kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Inilah ayat hafalan kita di minggu ini. Ayo kita baca sama-sama lagi. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa ketika kami mengatakan kami adalah orang yang beriman kepadamu ya Tuhan Yesus, maka hal itu harus kami buktikan melalui perbuatan-perbuatan baik dan benar yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk mau belajar firman-Mu. Ajarkan kami untuk mau taat ya Tuhan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kakak akan selalu mengingatkan agar kita menjaga kebersihan. Di masa pandemi ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua tetap aman. Nah, selain protokol kesehatan, kita harus makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita menjadi sehat. Rajinlah belajar, karena itulah tugas kita sebagai seorang pelajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Selain belajar, kita juga harus berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat, tetap kuat. Nah, kalau sudah berolahraga, kita juga harus beristirahat yang cukup. Kan lelah setelah berolahraga, jadi kita juga harus beristirahat yang cukup. Nah, ini juga nih, kalau di rumah tetaplah membantu orang tua kita untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir yang penting, berdoalah dan membaca Alkitab. Oke adik-adik, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.
Wah, adik-adik, kalian pasti setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sudah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, dalam kehidupan papa, mama, dan anggota keluarga kita. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus ya, sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Persembahan bisa kalian kumpulkan, dimasukkan dalam amplop seperti ini lalu kirimkan ke gereja, atau bisa juga adik-adik bisa scan QR berikut ini. Nah, sekarang yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini sebagai rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Pakailah persembahan kami untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Boni juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun seminggu ke depan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kalian dalam segala hal. Yeay, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ulang tahun ya, ulang tahun. Oke adik-adik, tetap semangat mengerjakan aktivitasnya ya. Yuk sukacita bekerja sama dengan papa, mama, kakak, adik, dan anggota keluargamu semuanya. Lihat aktivitas berikut ini. Oke adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan juga pasti senang ya. Tetap cinta Tuhan, salam sehat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. See you. Bye-bye.